Ibunya nagih utang, nyawa anaknya jadi melayang. Ini nyata terjadi. Kasus balita yang tewas dengan wajah terlakban dan jasadnya ditemukan di pinggir pantai ternyata dibunuh diduga gara-gara ibunya nagih utang ke pelaku yang bikin pelaku sakit hati. Kenapa sih bisa sampai setega itu? Kejadiannya 19 September. Warga di pesisir pantai Cihara Lebak, Banten menemukan jasad balita dengan wajah terlakban. 3 hari berselang, 5 pelaku akhirnya ditangkap. 3 perempuan, 2 laki-laki. Nah, pelaku ternyata adalah teman ibu korban yang juga cemburu gara-gara ibu korban dekat dengan salah satu pelaku. Untuk motif sementara yang kami dalami itu untuk pelaku SH dan RH itu sakit hati karena perlakuan dari ibu korban, dalam hal ini saudari A. Jadi kita ambil keterangan bahwasanya saudari A ini, ibu korban itu sering memarahi anak dari SH, ya. Kemudian juga berkaitan dengan utang pinjol. Jadi SA dan RH ini memiliki utang pinjol dengan menggunakan aplikasi atau identitas dari saudari A, ibu korban, menaruh kecemburuan terhadap ibu korban karena sering dekat dengan saudari RH, pelaku. Ini untuk pelaku ini memiliki penyimpangan, ya, masih kita dalami penyimpangan seks untuk hubungan sama jenis. Ya. Kejadian ini dipicu soal utang piutang. Yang ngutang, yang lebih galak. Sering dengar nggak kayak gini? Faktanya kasus orang sakit hati gara-gara ditagih utang dan berujung kekerasan sudah kerap kali terjadi. Kenapa bisa begitu? Saya coba tanya ke pakarnya. Pertama tentu adanya social burnout. Saat orang-orang tertentu, apalagi orang-orang yang kemudian memiliki hutang, itu tidak memiliki instrumen untuk dapat memenuhi kewajibannya. Akhirnya mereka akan menjadikan berbagai hal, atau apakah kemudian bentuk intimidasi atau kemudian melakukan kekerasan langsung sebagai upaya bahwa mereka berada pada kondisi yang tertekan, mereka adalah korban dari bagaimana kemudian menumpuknya hutang, atau mereka adalah korban dari keadaan keterpurukan secara sosial. Yang kedua adalah rendahnya self control yang kemudian didistorsikan bagaimana kemudian lemahnya juga social bonding di antara anggota masyarakat. Akhirnya tidak ada lagi barrier-barrier yang bisa membentengi saat kemudian ada orang-orang tertentu yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kewajiban dalam hal ini adalah pembayaran hutang. Aspek social burnout dan lemahnya self control inilah yang akhirnya memicu orang-orang bertindak secara impulsif, bahkan kemudian tidak lagi memikirkan kalkulasi jangka panjang saat mereka dihadapkan pada satu tekanan tertentu dan kemudian mereka dihadapkan pada satu realita bahwa mereka harus menyelesaikan kewajibannya. Yang ketiga adalah seringkali kita juga bisa tafsirkan saat kejadian ini terjadi, keberadaan hutang itu sudah menjadi salah satu subkultur yang di satu sisi itu mengarah kepada subkultur yang bersifat negatif. Jadi bagaimana kemudian sikap budaya instan tanpa mereka imbangi dengan kemampuan untuk dapat melakukan pembayaran atau pelunasan terhadap tanggung jawab yang mereka sudah lakukan. Oke, kita balik lagi ke kasus yang tadi. Jadi orang tua korban ini ngaku pernah dapat teror ancaman pembunuhan lewat aplikasi pesan dan lapor ke polisi. Tapi laporannya tak kunjung ditanggapi. Dari informasi yang saya dapat, saat itu polisi memberi tanggapan ke sang ibu bahwa apabila ia mendapat ancaman, silakan bisa lapor ke polisi, kemudian bisa fotokan yang mencurigakan di kantornya. Ancaman atau teror seperti ini memang tidak bisa disepelekan. Kita nggak bisa menerka kapan atau bagaimana ancaman itu, tahu-tahu nantinya bisa menjadi nyata jika tidak diantisipasi khususnya oleh pihak-pihak yang seharusnya bisa memberi perlindungan. Gimana menurut kalian?